Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Tetua yang berantakan itu menutup matanya. Jika kau tidak bisa menemukan anak suci reinkarnasi, kau tahu konsekuensinya. Dukun Agung membungkuk dan keluar dari aula suci bersama tubuh bagian bawah jagal. Saat dia keluar dari aula suci, suara berderak terdengar dari dalam aula seolah-olah ada sesuatu yang memakan tubuh Raja Dukun Gyatso. Mata Grand Saman berkedut dan rasa sakit yang tajam muncul dari pinggangnya. Dia telah dengan kasar menempelkan tubuh Saman King Gyatso ke tubuhnya dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghubungkan mereka bersama-sama. Namun, daging mereka, serta tulang, urat, saluran meridian, esensi, ki, dan darah mereka tidak terhubung satu sama lain. Dia harus menggunakan pengobatan rahasia untuk menyatukan mereka dan mengubah tubuh Gyatso menjadi tubuhnya sendiri. Sejak dia mendapatkan tubuh Bacer, dia pikir dia akhirnya bisa maju satu langkah lagi dalam hidupnya. Dia tidak pernah menyangka Bacer masih hidup dan datang menemuinya. Lebih jauh lagi, karena tubuh jasmani Grandmaster telah layu, dia tidak berani terlibat dalam pertarungan hidup dan mati melawan Bacer, membuatnya tidak punya pilihan selain menyerahkan tubuh bagian bawah Bacer. Meskipun Saman King Gyatso tidak lemah, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Grand Saman sebelumnya. Jika dia ingin berkultivasi kembali ke alam sebelumnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang harus dihabiskannya. Dukun Agung menahan rasa sakit dan membawa tubuh bagian bawah jagal menuruni gunung. Kinmu sudah naik gunung bersama jagal dan si buta sehingga mereka bertemu di tengah jalan mendaki gunung. Grand Saman meletakkan tubuh bagian bawah Bacer dan memberi salam, Heaven Han. Jagal melihat tubuh bagian bawahnya lalu melihat pinggang Grand Saman dan menggelengkan kepalanya, buat apa repot-repot? Aku tetap harus berterima kasih padamu karena telah merawat tubuh jasmaniku selama lebih dari 200 tahun dan tidak membiarkannya mati. Sudut mata Grand Saman berkedut dua kali. Kinmu mengeluarkan tubuh bagian bawah berwarna emas itu dan berkata, Dukun Agung, aku akan mengembalikan tubuhmu kepadamu, tidak ada gunanya bagiku menyimpannya. Otot-otot wajah Grand Saman berkedut saat dia menjawab dengan suara serak, aku tidak membutuhkannya. Anda dapat memurnikannya menjadi harta karun. Kinmu bertanya dengan ramah, saya melihat tubuhmu tidak terpasang dengan benar. Saya ahli dalam seni penyembuhan, jika Dukun Agung dapat mempercayai saya dapat membantumu memasangnya dengan benar. Kau ingin mengambil kesempatan untuk menyakitiku. Grand Saman mencibir dan membawa tubuh bagian bawahnya untuk pergi. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mendesah, semua dokter memperlakukan pasien seperti anak-anak mereka sendiri. Aku berencana untuk menggunakan tubuhnya sebagai pemanasan sebelum membantu kakek jagal menyambung kembali tubuhnya. Bacer tersenyum, saya percaya pada keahlian medismu. Jika kita bisa kembali untuk mencari apoteker dan membiarkannya melakukannya sendiri, itu akan lebih baik. Namun, akan butuh waktu lama untuk kembali ke reruntuhan besar. Tiba-tiba dia berteriak, orang tua, apakah kamu masih hidup? Suaranya yang keras bergema di seluruh gunung. Suara kuno dan tajam datang dari Istana Emas Roland, jangan khawatir, jika Heaven Han belum mati, bagaimana mungkin aku bisa mati? Hantu tua ini ternyata masih hidup. Jagal tertawa dingin, cepat atau lambat aku akan membuatmu mati. Ayo pergi. Kinmu menggendong tubuh bagian bawah Bacer dan mereka bertiga menuruni gunung. Si buta menoleh ke belakang untuk melihat ke arah gunung dan tampak tenggelam dalam pikirannya, orang di dalam sana sangat kuat. Jagal mendesah dan tersenyum, kurasa aku bukan lawannya tanpa tubuh bagian bawahku. Itulah sebabnya kau harus menemaniku ke sini untuk menghadapinya. Orang tua ini telah bereinkarnasi 17 kali dan hidup melalui 18 kehidupan. Rentang hidupnya mungkin telah mencapai 10.000 tahun namun dia masih belum mati. Aku telah bertarung dengannya beberapa kali dan dia sangat kuat. Kinmu berteriak, menjalani 18 kehidupan. Rentang hidup 10.000 tahun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Kau seharusnya melihat dewa dan iblis yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun di reruntuhan besar, benar kan? Sebenarnya, ada banyak hal yang menakutkan di dunia ini. Namun, kau masih muda sekarang dan tidak dapat berhubungan dengan makhluk seperti ini. Bacer melanjutkan, benda tua itu mungkin bukan iblis atau dewa, tetapi dia tidak jauh dari mereka. Dia tahu banyak tentang masa lalu dan banyak rahasia. Jika dia bukan musuh, aku tidak akan melawannya. Blind menganggukkan kepalanya, memang ada beberapa makhluk yang menakutkan. Misalnya mataku. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Hati Kinmu sedikit bergetar. Mata Blind dicongkel oleh seseorang, tetapi Blind tidak pernah memberitahu siapa sebenarnya yang melakukannya.
Apa rahasia di balik ini? Ketika mereka meninggalkan Istana Emas Roland dan berkumpul kembali dengan Ling Yuxiu, mereka pergi ke kota barbar di padang rumput. Qin Mu membeli beberapa bahan obat di kota dan mengeluarkan kuali besar dari karungnya. Kakek jagal, aku harus merebus tubuh bagian bawahmu terlebih dahulu untuk menghilangkan darah dukun agung dan racun dukun di dalamnya. Ia menuangkan sebotol besar air ke dalam kuali dan menaruh bahan-bahan obat ke dalam air satu persatu. Ketika air mulai mendidih dan mengeluarkan aroma obat, ia kemudian memasukkan tubuh jagal ke dalam air. Hulinger khawatir, apakah itu akan dimasak? Si buta tersenyum dan berkata, jika kamu mencium aroma daging, itu pasti sudah matang. Jagal membalas dengan marah, tubuhku bahkan tidak bisa mati setelah dipotong oleh dewa, jadi bagaimana mungkin aku bisa memasaknya hanya dengan panci berisi air mendidih? Setelah mendidihkannya beberapa saat, Qin Mu mengamati warna air obat dan membuka cawan obat untuk mengambil beberapa kodok hitam dan merah yang telah mengering. Kodok-kodok itu semuanya berukuran sama dengan kuku jari dan tersebar ke dalam kuali. Kodok-kodok itu tadinya sudah kering, tetapi begitu mereka masuk ke dalam air, mereka hidup kembali dan berenang ke sana kemari di dalam air yang mendidih sambil menyerap racun sang dukun. Tidak lama kemudian, beberapa katak itu mati karena keracunan. Qin Mu mengganti kuali air lainnya dan mengulangi langkah yang sama sebanyak 9 kali untuk memurnikan racun dukun hingga tuntas. Ia melihat darah di tubuh bagian bawah jagal kembali berwarna merah dan darahnya mengalir secara otomatis di pembuluh darahnya seolah-olah masih hidup. Qin Mu merebus satu kuali air lagi dan mengganti lebih dari selusin bahan obat untuk merangsang aktivitas daging dan darahnya hingga larut malam. Ling Yuxiu dan rubah kecil sudah tertidur. Banteng hijau juga sudah tertidur sementara Blind duduk di lantai, tertidur sambil bersandar pada tongkat bambunya. Hanya Qin Mu dan Bacer yang masih berjaga di samping kuali. Qin Mu mengeluarkan pedang pelindung juniornya dan memberikannya kepada jagal. Kakek jagal, aku tidak dapat memotong tubuhmu jadi kau harus melakukannya sendiri. Kau harus memotong selaput daging yang tumbuh di tubuh bagian atasmu. Tidak perlu menggunakan pedangmu, aku akan menggunakan pisauku. Jagal mengeluarkan pisau pembantai babi dan menggertakkan giginya saat ia mengiris dan memotong selaput daging yang tumbuh di atas lukanya. Kultivasinya kuat, oleh karena itu, ia dapat segera menggunakan ki vitalnya untuk menutup lukanya dan tidak membiarkannya berdarah. Qin Mu mengeluarkan tubuh bagian bawah dari kuali. Luka di tubuh bagian bawah masih segar sehingga dia tidak perlu mengirisnya. Qin Mu mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati mengoleskan air liur naga pada bagian tubuh bagian atas dan bawah. Saat dia mengolesi air liur naga itu, dia dapat melihat daging tumbuh keluar dengan cepat seolah-olah itu adalah cacing merah kecil yang menggeliat tanpa henti. Ia tidak segera menyambungkan dua bagian tubuh itu dan malah memurnikan ki vitalnya menjadi benang-benang untuk memilih semua urat dan saraf guna menyambungkannya kembali terlebih dahulu. Benang-benang ki vital di telapak tangannya bertambah banyak saat mereka menghubungkan setiap daging, setiap selaput, usus, tulang belakang dan secara bertahap menyatukan tubuh. Namun, kulit di pinggangnya belum tumbuh. Qin Mu akhirnya mengoleskan sedikit air liur naga pada lukanya dan kulitnya pun tumbuh kembali secara alami, menutup lukanya. Ia membangkitkan semangatnya dan mengangkat jagal dan menaruhnya di dalam kuali obat. Ia menaruh bungkus terakhir bahan obat ke dalam kuali dan memanaskan air hingga mendidih. Di dalam kuali, jagal menyandarkan lengannya di samping dan tiba-tiba berkata, "Muer, terima kasih atas semua kerja kerasmu." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya telah mempelajari seni penyembuhan dari kakek apoteker selama bertahun-tahun dan semua keterampilan saya diajarkan oleh kakek apoteker. Itu tidak bisa dianggap sulit. Saya harap reputasimu tidak akan berantakan seperti apotekari. Air perlahan mendidih dan Bacer mengeluarkan kabut putih dari mulutnya. Benar sekali. Aku terus melihatmu mengeluarkan barang-barang dari karung kain kecil itu. Bahkan kuali ini pun dikeluarkan dari karung. Ada yang aneh dengan karungmu. Coba aku lihat. Qin Mu menyerahkan karung itu dan berkata, aku mengambil karung ini di Istana Emas Roland. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi ada lahan seluas 1 hektar di dalam karung itu, jadi aku menggunakannya untuk menyimpan barang. Jagal membuka karung itu dan melihat isinya sebelum memberikan ekspresi aneh. Muer, sepertinya kamu telah mengambil cukup banyak barang dari perbendaharaan Istana Emas Roland. Wajah Qin Mu menjadi sedikit merah. Kamu bisa belajar dari kripel, tapi kamu tidak bisa kecanduan. Jagal mendesah. Sebenarnya kita semua punya kebiasaan buruk masing-masing di desa. Si cacat suka mencuri, si apoteker sering meracuni orang dan menggoda di mana-mana. Sedangkan dulu aku terlalu sombong dan mengacungkan pisauku ke langit. Si buta itu sombong dan sembrono, si tuli itu terlalu sombong, si bisu punya cara berpikirnya sendiri dan tidak menceritakannya kepada siapapun.
Jangan bicara tentang kepala desa, bertingkah seolah dia misteri yang mendalam dan nenek itu pembuat onar. Aku takut kau tahu semua keburukan kami. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, kakek jagal. Sejak aku meninggalkan desa, aku belum pernah membuat masalah. Patriark sangat senang denganku. Kalau begitu, itu bagus. Kamu bisa membuat masalah, tetapi kamu harus bisa menyelesaikannya. Jagal menggoyangkan karung itu dan tersenyum, aku pernah melihat karung ini sebelumnya dan ini disebut karung Taoti dan terbuat dari kulit Taoti. Seharusnya ada Taoti darah murni di reruntuhan besar dan jika penduduk desa kita melawannya bersama, kita mungkin bisa mengalahkannya. Kulit yang digunakan untuk membuat karung Taoti ini bukan dari Taoti darah murni tetapi garis keturunannya bisa dianggap sangat tinggi. Karung Taoti yang kulihat di masa lalu hanya berdiameter 10 kaki dan tidak banyak barang yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Seharusnya terbuat dari kulit binatang aneh yang memiliki garis keturunan Taoti. Begitulah yang kulihat. Qin Mu tercengang dan langsung bertanya, saya pernah melihat beberapa rumah yang dari luar tidak tampak besar namun memiliki ruang yang sangat luas di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu mudah. Dengan menggiling tulang-tulang binatang aneh yang memiliki garis keturunan Taoti dan mencampurnya ke dalam semen, mencampurnya ke dalam cat juga tidak apa-apa. Dengan cara ini, ruang internal akan menjadi lebih besar. Jagal berkata, Taoti adalah binatang suci, sejenis naga. Binatang suci ini hanya makan dan tidak buang air besar sehingga ruang di perutnya sangat lebar. Kulitnya akan digunakan untuk membuat karung Taoti sementara tulangnya akan digunakan untuk membangun rumah. Ada banyak cara untuk menggunakannya, namun, yang berdarah murni jumlahnya terlalu sedikit. Qin Mu tetap di sisinya dan mereka berdua mengobrol hingga Qin Mu tertidur tanpa mengetahuinya. Ketika dia terbangun, dia menyadari bahwa api di bawah kuali telah padam. Dia hendak menyalakan kembali api ketika suara Jagal terdengar dari samping, Muer, tidak perlu begitu. Aku merasa tidak ada masalah besar dengan tubuhku sekarang. Qin Mu segera menoleh ke belakang dan melihat Jagal sudah berpakaian. Ia mengenakan celana baru yang merupakan celana yang dibuat Qin Mu sebelumnya setelah membeli beberapa kain saat ia sedang membeli bahan obat. Tetua ini mengenakan gaun Cina longgar di tubuh bagian atasnya dan janggut yang acak-acakan dicukur bersih, membuatnya tampak segar. Jagal menatapnya dari atas ke bawah dan menganggukkan kepalanya berulang kali, kamu sudah dewasa. Kami pernah membantumu di masa lalu dan sekarang kamu sudah bisa membantu kami. Itu bagus, itu bagus. Suara Blind terdengar dari luar, orang yang menyembelih babi, jika kau terus berbicara, kau tidak akan bisa pergi. Muridmu sudah menyusul. Jagal keluar dan berkata, ada tulang tangan dewa di dalam karungmu yang akan kusimpan untukmu. Kau tidak boleh membawa benda ini bersamamu, dewa itu masih hidup. Jika kau membawanya, itu hanya akan membawa malapetaka bagimu. Qin Mu terkejut, pemilik tulang tangan itu masih hidup. Saat itu aku memotongnya dari surga, jadi tentu saja dia masih hidup. Jagal dan si buta berjalan beriringan dan perlahan menjauh. Meskipun langkah kaki mereka lambat, kecepatan mereka sangat cepat. Suara Jagal terdengar dari kejauhan, ini adalah tangan yang kugantikan dengan tubuh bagian bawahku. Namun, daging suci di atasnya tampaknya telah dilucuti dan diubah menjadi pil roh untuk dikonsumsi, jadi hanya tulangnya yang tersisa. Muer, ingatlah untuk kembali ke desa untuk merayakan tahun baru. Suara Blind juga terdengar dari jauh. Qin Mu melihat mereka pergi dan tersenyum. Dia melambaikan tangan ke arah bayangan punggung mereka, aku pasti akan kembali untuk tahun baru. Si buta seakan melihatnya melambai dan mengangkat tangannya untuk melambai kembali tanpa menoleh ke belakang. Kakek buta memang kuat, Qin Mu berseru, bisa melihat dengan jelas meski berada sangat jauh. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari kejauhan dan bergema di langit padang rumput, adik Qin, Qin. Qin Mu mendengar bahwa itu adalah suara kanselir Basan dan langsung berteriak, saya di sini. Suara itu masih terus berteriak, akademisi kekaisaran Qin, akademisi Qin. Qin Mu menjawab lagi, namun suara kanselir Basan masih memanggil dari jauh dan dia menyadari, kanselir Basan mungkin masih beberapa ratus mil jauhnya dari sini. Suaranya dapat mencapai sini tetapi suaraku tidak dapat mencapainya. Ling Yuxiu terbangun dan segera berkata, Gembala sapi, biarkan aku melakukannya. Setelah selesai berkata, dia melambaikan tangannya dan melepaskan seni dewa api, menembakkan bola api ke langit yang meledak dengan gelombang panas yang melonjak. Qin Mu memuji kepintarannya dalam hati dan tersenyum, tidak ada gunanya, dia masih beberapa ratus mil jauhnya dari sini jadi dia tidak bisa melihatnya. Hu Linger dan Banteng Hijau juga terbangun. Banteng Hijau melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan Jagal dan si buta. Dia bertanya, di mana Tuan Tua? Mereka sudah pergi.
Kinmu masih mendengarkan selir Basan berteriak kepadanya dengan berbagai cara dan mendesah. Vokal selir Basan sungguh besar dan dia benar-benar bisa berbicara. Sangat sulit membayangkan bagaimana orang yang kasar seperti itu bisa begitu banyak bicara. Kinmu berkata, mari kita pergi ke arah perbatasan. Jika selir Basan tidak dapat menemukan kita, dia pasti akan menuju ke sana. Banteng hijau itu menunjukkan wujud aslinya dan Kinmu menggendong Hulinger ke punggung banteng itu. Ling Yuxiu juga melompat. Banteng hijau itu melangkah dan berlari cepat menuju perbatasan. Kinmu menatap gadis di sampingnya dan bertanya, apakah lukamu sudah sembuh? Ling Yuxiu menganggukkan kepalanya, bahkan bekas lukanya pun sudah hilang. Lihat, saya punya luka di pinggang saya sebelumnya dan sekarang sudah sembuh total. Dia menarik pakaiannya dan memperlihatkan pinggangnya sambil menoleh ke samping, di sini. Kulitnya sangat indah dan pinggangnya juga sangat putih. Dia mungkin tidak pernah terbakar matahari sebelumnya. Kulit Kinmu awalnya lebih gelap karena dia sering berenang telanjang di sungai Surging selama musim panas, membiarkan dirinya terpapar sinar matahari yang terik. Kadang-kadang dia bahkan dikejar tanpa henti oleh monster ikan besar yang ada di ekornya. Sekarang setelah dia datang ke Imperial College, Kinmu tidak punya kesempatan lagi untuk berlarian telanjang sehingga kulitnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Namun, jika dibandingkan dengan Ling Yuxiu, Kinmu masih sedikit lebih gelap. Kinmu mengulurkan jarinya dan menyentuh lokasi lukanya. Dia masih bisa merasakan benjolan di lukanya. Ling Yuxiu merasa geli dan terkikik. Kinmu berkata, jangan bergerak. Aku akan membantumu melarutkan darah beku itu, kalau tidak, akan selalu ada benjolan di sini. Ling Yuxiu segera berhenti bergerak dan mengangkat bajunya. Kinmu mengubah ki vitalnya menjadi ki vital naga hijau dan benang-benang ki vital keluar dari ujung jarinya, dengan hati-hati menusuk kulitnya untuk melarutkan darah yang menggumpal. Ling Yuxiu hanya merasa mati rasa dan geli yang membuatnya tertawa lagi, kamu membuatku geli. Ada titik geli di sana. Kinmu tidak mengangkat kepalanya dan berkata, sabar saja. Sebentar lagi tidak akan terasa geli dan akan terasa sedikit sakit. Setelah beberapa saat, Ling Yuxiu merasakan sakit yang menusuk jarum dan segera menunduk. Dia hanya melihat Kinmu menggunakan sapu tangan Nature Fragrance Silk miliknya untuk menyeka darah beku yang mengalir keluar. Ketika darah beku itu mengalir keluar, tidak ada jejak yang tertinggal di kulit. Ling Yuxiu menurunkan bajunya dan mengedipkan matanya dengan polos, tabib, masih ada beberapa luka di punggungku, aku tidak tahu apakah itu akan meninggalkan bekas. Hulinger menjawab dengan keras dan jelas, aku mengolesi luka di punggungmu dan sebelum aku mengoleskan obat, aku sudah memeras darah yang menggumpal untukmu. Darah itu tidak akan meninggalkan bekas. Ling Yuxiu menatapnya dan rubah kecil itu tersenyum sangat manis dan sangat palsu. Dasar rubah betina. Pikir mereka berdua bersamaan. Hulinger mengedipkan matanya, saudari Yuxiu, berapa umurmu tahun ini? Tatapan Ling Yuxiu berkedip dan bertanya, berapa umurmu? Umurku 12. Umurku 16 tahun. Kamu 1 tahun lebih tua dari tuan muda. Ling Yuxiu merasa ada seekor rubah kecil yang menerkamnya dan menusuknya 2 kali di hatinya yang sakit. Rubah ini mungkin makhluk kecil, tetapi gerakannya kejam dan tak terduga, membuatnya tidak dapat membela diri. Dia sudah lama menyadari bahwa rubah kecil ini menyimpan rencana jahat. Setiap malam dia naik ke tempat tidur Kinmu dan bertingkah seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak memiliki sikap pendiam dan bertingkah sangat imut. Dan sekarang, si jalang kecil ini sudah mulai menyerang. Ling Yuxiu mungkin tidak terkendali dan tampak seperti gadis berhati besar yang terus terang dan lugas, tidak seperti gadis-gadis lain, tetapi dia juga memiliki sisi telitinya sendiri. Dia tersenyum manis, kakak Ling, bulu di telapak kakimu sangat lembut. Mengapa kamu tidak mencoba mengubahnya menjadi tangan manusia? Hulinger menguap dan menyipitkan matanya, tuan muda menyukainya seperti ini. Kakak Ling, mengapa kamu belum berubah wujud? Tuan muda menyukainya seperti ini. Lihatlah matamu yang berbeda dari mata kami. Tuan muda menyukainya seperti ini. Ling Yuxiu telah kalah dalam pertempuran. Rubah kecil ini memiliki pertahanan yang tidak dapat ditembus yang menyerang balik setelah menangkis. Itu seperti seni ilahi biara petir besar, bunga di cermin yang dapat memantulkan serangan orang lain kembali kepada mereka. Dari siapa wanita jalang ini belajar? Ling Yuxiu bukanlah lawannya dan sedikit marah. Hulinger merasa bangga pada dirinya sendiri. Di paviliun pendengaran hujan, dia telah berkonsultasi dengan para gadis paviliun pendengaran hujan mengenai teknik-teknik di bidang ini. Ling Yuxiu tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sebenarnya iri pada rubah kecil, dia benar-benar kehilangan rasa hormat dari keluarga kekaisaran.
Dia memiliki bentuk tubuh itu dan meskipun Qin Mu sedikit buta untuk mengatakan bahwa dia sedikit gemuk, penampilannya tidak buruk. Tidak peduli seberapa tajam gerakan rubah kecil itu, dia tidak berubah bentuk. Kemenangan sudah tergenggam erat di tangannya, dan sama sekali tidak ada alasan untuk cemburu pada perempuan jalang itu. Sebelum mereka mencapai perbatasan, Kanselir Basan akhirnya berhasil menyusul mereka. Ketika melihat Jagal sudah pergi, pria kuat ini tak kuasa menahan diri untuk tidak linglung, menangis keras dan mengumpat Heaven Knife di saat yang bersamaan. Qin Mu menghiburnya sejenak dan berkata, bukannya dia tidak merindukanmu, dia hanya tidak suka omelanmu, jadi dia pergi duluan. Sebenarnya, kakek Jagal sangat peduli padamu. Ketika dia mendengar kau dalam bahaya, dialah orang pertama yang bergegas. Berhenti menangis, kita sudah sampai di stasiun perbatasan. Bagaimana bisa Martial Han terlihat menangis terseduh-seduh seperti gadis kecil? Kanselir Basan menyeka air matanya dan mencurahkan kekesalannya kepadanya. Ia mulai menceritakan segalanya kepada Qin Mu. Sejak ia masih kecil, ia harus berdiri diam sebagai hukuman karena mengompol setiap detail kultivasinya, membantu Heaven Knife mencuci pakaian dalamnya, bagaimana Heaven Knife membawanya untuk mencuri sup bebek dari desa tetangga. Qin Mu menatap Ling Yuxiu dengan memohon dan dia mengangkat bahunya tak berdaya. Perguruan Tinggi Imperial. Patriark muda itu mengemas barang-barangnya tanpa suara ke dalam sebuah bungkusan kecil dan melemparkan pita yang melekat pada stempel resminya ke lantai. Sambil menggantungkan stempel resminya di pintu aula pembelajaran tertinggi, dia melirik Imperial College untuk terakhir kalinya dan tersenyum. Tetua disiplin berjalan cepat sambil membawa keranjang bambu yang tidak terlalu besar. Di dalam keranjang bambu itu terdapat payung dan barang-barang seperti gulungan kitab dan buku. Ayo pergi. Tak perlu membuat yang lain khawatir, sang patriark muda tersenyum. Keduanya berjalan menuruni gunung tanpa membuat siapapun khawatir dan saat mereka sampai di kaki gunung, naga kilin itu langsung berdiri dan mengibas-ngibaskan ekornya. Hidupku akan segera berakhir dan aku tak bisa lagi membawamu. Pemuda itu membelai kepala naga kilin ini dan menggelengkan kepalanya, jika kau mengikutiku, kau hanya akan menungguku mati karena usia tua. Teman kecil, kau bebas. Kaca. Rantai di leher naga kilin terbuka dan naga kilin ini menatapnya dengan tatapan kosong. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, Tuan tua, jika aku tidak bisa mengikutimu, kemana aku bisa pergi? Kamu awalnya hidup bebas jadi kemana kamu tidak bisa pergi? Patriark muda itu melambaikan tangannya dan menatap Imperial College yang telah ia bangun sendiri, dengan sedikit keengganan di matanya. Ia tiba-tiba berbalik dan pergi, menghabiskan tahun-tahun terakhirku di sini namun aku akan meninggalkan tempat ini hari ini. Aku tidak ingin mati karena usia tua di Imperial College. Yang tua dan yang muda pun keluar meninggalkan ibu kota dan begitu mereka keluar dari kota, sang patriark muda meminta penatua disiplin untuk tinggal di belakang sambil berjalan menuju orang itu sendirian. Teman Dao, guru kekaisaran menyapa, apakah kau akan pergi begitu saja? Apakah kau tidak akan meminta pemecatanmu dari kaisar? Patriark muda itu tersenyum, ketika aku memangku jabatan ini dengan mudah, aku tidak datang untuk kaisar jadi mengapa aku harus pergi untuk kaisar? Aku sangat senang bahwa Anda telah mengundangku ke sini dan datang untuk mengantarku pergi sekarang. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mendesah sedih, teman Dao sudah bisa menghadapi kematian di mata. Aku ingin tahu berapa tahun lagi aku harus berkultivasi untuk bisa mencapai puncak kerangka berpikirmu. Biarkan aku mengantarmu pergi. Keduanya berjalan berdampingan sementara penatua disiplin mengikuti tak jauh di belakang. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, saat aku tahu kau akan pergi, aku merasakan ada bagian besar yang hilang dari hatiku. Tak seorang pun mengenalku lebih baik daripada dirimu di dunia ini. Tanpa dirimu, aku kehilangan satu orang yang bisa kuajak bicara. Sang patriark muda berkata, kamu punya ambisi besar dan masa depanmu penuh dengan kesulitan. Jalan yang kamu tempuh penuh dengan rintangan dan tidak ada yang bisa aku ajarkan kepadamu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berhenti, dulu aku ingin mengakuimu sebagai guruku, mengapa kau tidak menerimaku? Sang patriark muda berkata dengan tenang, aku tahu kau akan lebih baik dariku dan memiliki prestasi yang lebih tinggi dariku di masa depan, jadi aku tidak pantas menjadi gurumu, oleh karena itu, aku tidak bisa menerimamu sebagai muridku. Hal-hal yang telah kau pikirkan adalah hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah kucapai sepanjang hidupku. Aku juga telah belajar banyak hal darimu, oleh karena itu, aku tidak bisa menjadi gurumu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melangkah maju dan mengikutinya, saya masih sedikit bingung dan lelah akhir-akhir ini. Katakan, apakah jalan yang kita tempuh ini jalan yang ortodoks?
Di mata apa yang disebut jalan ortodoks, jalan yang kita lalui bukanlah jalan ortodoks. Patriark muda itu berhenti dan menatap matanya. Kami mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College untuk mereformasi sekte dan mengumpulkan ajaran dari berbagai sekte untuk mengajar para sarjana, untuk memperlakukan orang biasa dan pengikut sekte sebagai orang yang setara. Di mata mereka, kami menyimpang dari jalan ortodoks dan melakukan dosa yang tak terampuni. Namun, di mata kami, ini adalah jalan ortodoks. Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain, apa yang benar adalah benar. Jangan biarkan gonggongan marah orang lain mengubahnya menjadi salah. Tubuh guru kekaisaran perdamaian abadi sedikit gemetar. Hal-hal yang ingin kamu lakukan terlalu besar dan jalan di depan penuh dengan duri dan onak. Hidupku akan segera berakhir dan aku tidak dapat membantumu lagi, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Sang patriark muda tersenyum tipis, kembalilah. Eternal Peace menggenggam kedua tangannya dan membungkuk ke tanah. Terima kasih, sahabat Dao, atas dukunganmu selama setengah hidup. Sang patriark muda membalas sapaannya, karena kita berjalan di jalan yang sama, tentu saja kita harus saling mendukung. Guru kekaisaran perdamaian abadi berbalik untuk pergi, pakaiannya berkibar tertiup angin, menghilang ke dalam lautan manusia yang tak terbatas di ibu kota. Patriark muda itu bangkit dan memanggil penatua disiplin, ayo pergi. Sudah waktunya bagi pemimpin sekte muda untuk naik ke tampuk kekuasaan. Di perbatasan tembok besar, ekspresi Kanselir Basan berubah muram saat dia membawa Qin Mu dan Ling Yuxiu ke benteng perbatasan, merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Ketika Jenderal Barbar yang bertugas melihat mereka datang, ekspresinya berubah dan dia berkata, Martial Han, Tanah Suci telah memerintahkan untuk tidak membiarkanmu keluar dari perbatasan saat kami melihatmu. Kanselir Basan menatap dingin ke arah pria itu dan bertanya dengan dingin, apakah kamu ingin mati? Jenderal Barbar itu merasakan getaran di tulang belakangnya dan melihat sekeliling. Kanselir Basan menyapu pandangannya ke semua jenderal di sekitarnya dan bertanya dengan dingin, apakah kalian semua ingin mati? Orang barbar itu memaksakan diri untuk berteriak, buka gerbangnya. Gerbang terbuka dan Kanselir Basan menunggangi banteng keluar dari perbatasan. Qin Mu menoleh ke belakang dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget ketika dia melihat seorang pemuda barbar di atas menara gerbang kota sedang berlatih pukulan-pukulannya yang begitu kuat hingga membentuk angin. Pemuda barbar itu melihat seseorang sedang mengintip dan segera mempertahankan posisinya untuk melihat ke bawah. Pemuda ini sangat kuat dan memiliki fondasi yang sangat kuat, seru Qin Mu dengan kagum. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan cahaya bersinar dari matanya saat dia berteriak, Martial Han. Namaku Pangongso, putra Raja Padang Rumput. Aku pasti akan mengalahkan Martial Han di masa depan dan menjadi penguasa Padang Rumput. Kanselir Basan berbalik dan mengamati pemuda barbar itu, memujinya, semangat hebat, teruslah berlatih. Kau adalah bibit dengan fondasi yang bagus. Tunjukkan padaku rentetan pukulanmu lagi. Pangongso melancarkan serangkaian pukulan lagi dan Kanselir Basan berkata kepada Qin Mu, anak ini memiliki kendali yang hebat atas keterampilan tinjunya dan kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada orang lain. Bakat tubuhnya sangat luar biasa dan dia pasti akan menjadi orang yang sangat cakap. Qin Mu menganggukkan kepalanya. Gerakannya sama, kultivasinya sama, tetapi pukulan beberapa orang lebih kuat dari yang lain. Ini adalah bakat istimewa mereka yang tidak akan pernah bisa didapatkan orang lain kecuali rasa iri. Saya terkesan, selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi tokoh terkenal di Padang Rumput. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat mereka berjalan menuju Kingman Pass, semangat Pangongso bangkit setelah menerima pujian dari Kanselir Basan dan berlatih lebih keras lagi. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya keemasan melintas di langit dan seorang raja dukun mendarat. Dengan wajah muram, ia memanggil jenderal yang bertugas dan bertanya, apakah Anda telah membebaskan Martial Han? Jenderal yang bertugas itu menguatkan diri dan berkata, Martial Han memiliki kekuatan yang tak terukur, jadi bagaimana mungkin aku berani menghalanginya? Jika kita menghalanginya dengan kekuatan, aku khawatir akan ada banyak korban di pos perbatasan kita dan akan sulit bagi kita untuk bertahan melawan pasukan Eternal Peace. Raja dukun itu mendengus dingin dan hendak meledak ketika tiba-tiba dia melihat Pangongso yang sedang berlatih pukulan di menara gerbang kota. Dia terkejut dan senang ketika dia menunjuk ke arah Pangongso dan bertanya, anak siapa itu? Putra muda dari Han tertinggi kekaisaran barbar di kita, Pangeran Pangongso. Raja dukun itu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya dari jauh. Tubuh Pangongso melayang tak terkendali dan mendarat di depannya. Bakat yang hebat, inilah konstitusi luar biasa yang dicari oleh Grand Saman. Raja dukun itu mengukurnya dan memberikan ekspresi puas,
anak suci reinkarnasi yang diperintahkan Dukun Agung untuk kita temukan akhirnya telah kutemukan. Pangongso, ikuti aku. Jenderal yang bertugas terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi Raja Dukun itu telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan membawa Pangongso pergi. Ketika dia membawa Pangongso kembali ke Istana Emas Roland, dia mengirim pangeran kecil ini ke Dukun Agung. Dukun Agung juga tidak bisa menahan rasa terkejut dan senang. Dia segera membawa Pangongso ke Aula Suci dan membungkuk, "Grandmaster, anak suci reinkarnasi telah ditemukan. Dia memiliki konstitusi yang sama dengan Grandmaster. Dia adalah bakat langka yang hanya dapat ditemukan sekali setiap beberapa ratus tahun di padang rumput. Grandmaster dapat bereinkarnasi sekarang." Terdengar tawa pilu dari kuil dan tiba-tiba seekor monster kurus terbang keluar. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, dia menempelkan dirinya ke Pangongso secara langsung. Sebuah ledakan yang mengguncang dunia terdengar dalam pikiran Pangongso dan jiwanya hancur berkeping-keping. Esensi terus mengalir keluar dari tubuh monster itu ke tubuh Pangongso. Pada saat yang sama, jiwa guru besar itu juga bergeser dan menanamkan dirinya ke dalam tubuh Pangongso. "Murid, ketika aku bereinkarnasi, yang seharusnya mati tidak mati dan yang seharusnya hidup tidak hidup. Ini mengubah takdir dan menentang tatanan alam sehingga pembawa pesan kematian akan datang untuk menangkap jiwaku. Atur formasi dengan benar untuk menghalangi pembawa pesan kematian." Dukun Agung segera maju dan mengeluarkan kuil-kuil untuk ditempatkan di sekitar Pangongso. Di kuil-kuil tersebut terdapat kerangka dari 17 kehidupan lampau yang ditinggalkan oleh Sang Guru Agung dan disempurnakan menjadi artefak magis. Tiba-tiba, ruangan bergetar saat angin dingin bertiup dari ruang dan waktu lain. Api di Aula Suci ini segera meredup saat sebuah perahu kecil perlahan melayang dari ruang dan waktu lain. Dunia itu gelap dan satu-satunya sumber cahaya tampaknya berasal dari lampu hijau yang tergantung di haluan perahu kecil. Lampu hijau itu redup dan ada seorang tetua duduk di bawahnya sambil melipat perahu kertas dan manusia kertas. Perahu itu perlahan mengapung menuju Aula Suci. Dukun Agung sangat cemas dan segera menuangkan semua kekuatan sihirnya ke dalam kuil-kuil. Di kuil-kuil itu, 17 kerangka emas itu tampak hidup dan berdiri berjajar di antara pintu masuk dunia lain dan dunia mereka yang sebenarnya. Sang sesepuh yang duduk di atas perahu itu dikelilingi oleh kegelapan tak terbatas dan melihat dari sudutnya, selain lampunya yang menyala di dunianya, satu-satunya cahaya lain adalah dari pintu masuk ke dunia lain dan pintu masuk itu saat ini diblokir oleh 17 kerangka. Dia mengangkat tangannya dan manusia kertas dan kuda kertas itu tampak hidup saat manusia kertas itu menunggangi kuda kertas yang berlari kencang menuju pintu masuk yang terhalang oleh kerangka emas. Sementara itu, manusia kertas di atas kuda mengayunkan pisau kertas dan pedang kertas mereka. Mereka membuka mulut dan tampak berteriak dengan ganas tetapi tidak ada suara yang keluar. Ke-17 kerangka itu bergerak bersama-sama dan terlibat dalam perkelahian dengan manusia kertas dan kuda kertas yang datang menyerbu. 17 kerangka emas ini membentuk formasi yang memiliki kekuatan luar biasa dan memungkinkan formasi tersebut melepaskan kekuatan yang menyaingi para dewa, namun, kekuatan dari dunia lain itu luar biasa mengerikan. Ketika pisau kertas dan pedang kertas itu menebas, bahkan kerangka emas Sang Grandmaster pun tidak dapat bertahan melawan mereka. Pisau dapat dengan mudah memotong tulang dan pedang dapat dengan mudah menusuk tengkorak mereka. Grand Saman mengendalikan 17 kerangka emas dan bertahan mati-matian untuk menahan serangan manusia kertas dan kuda kertas. Sementara itu, Sang Grandmaster mempercepat reinkarnasinya namun ia melihat perahu kecil dari dunia lain semakin dekat. Tetua di perahu telah mengambil lentera dan berdiri. Keringat membasahi dahi Grand Saman saat ia melihat perahu kecil itu telah terapung di jalan dan hendak menyeberang dari dunia lain ke dunia mereka yang sebenarnya. Sementara itu, sesepuh yang memegang lampu telah mengulurkan tangannya seolah-olah ia ingin mengulurkan tangannya dari dunia lain untuk menarik Grandmaster yang bereinkarnasi ke dunia itu. Tiba-tiba tubuh Grandmaster menjadi kaku dan dia terjatuh dari udara tanpa ada nafas tersisa sementara Pangongso membuka mata hitamnya yang berbinar. Tepat saat matanya terbuka, hubungan antara kedua dunia itu hancur. Manusia kertas dan kuda kertas itu terbakar sendiri dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Sementara itu, tangan yang terulur dari dunia lain itu perlahan-lahan mundur dan menghilang. Di dalam Aula Suci itu, api tiba-tiba menyala kembali dan kegelapan yang tadi menyelimuti ruangan itu pun lenyap tanpa bekas. Pangongso menghela napas lega dan tersenyum, "Saya akhirnya berhasil. Selamat, Grandmaster." Grand Saman membungkuk. Pangongso melambaikan tangannya dan Grand Saman mundur. Menutup pintu aula, dia mendesah, jika bukan karena usia tua Grandmaster dan tubuhnya yang lemah, bagaimana dia bisa membiarkan Heaven Knife membantai jalannya? Sekarang Grandmaster telah bereinkarnasi, dia akhirnya bisa hidup di kehidupan yang lain. Dengan cara ini,
Tidak perlu khawatir tentang Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Heaven Knife juga tidak akan menjadi masalah. Di Kingman Pass, Kinmu melemparkan 2 botol giok kepada Kanselir Basan sebelum pergi membeli beberapa ramuan roh untuk memurnikan pil. Tuan Muda, Patriark sedang mencari Tuan Muda. Kinmu selesai mengambil ramuannya dan asisten toko obat itu berkata, Tuan Muda, silakan tinggalkan jalan ini secepatnya dan menuju ke Prefektur Harmoni. Kinmu tertegun sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Dia kembali ke penginapan dan memurnikan kuali pil roh untuk menyembuhkan luka Kanselir Basan. Dia memanggil Hulinger dan meninggalkan perbatasan tanpa sepatah kata pun, menuju Prefektur Harmoni. Ling Yuxiu saat ini sedang mandi dan ketika dia selesai, Kinmu telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dan segera pergi untuk bertanya kepada Kanselir Basan. Kanselir Basan juga tidak tahu kapan Kinmu telah pergi dan berkata kepadanya setelah berpikir sejenak, Putri, tidak perlu khawatir. Rubah itu juga tidak ada di sini, jadi ini berarti adik laki-laki itu tidak diculik dan telah pergi bersama rubah itu. Ling Yuxiu sedikit kecewa. Kinmu tidak mengatakan apapun padanya dan pergi dengan tenang kali ini. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu misterius? Apa yang tidak bisa dia katakan? Kanselir Basan menghabiskan pil roh dan bangkit, Putri, mari kita kembali ke Imperial College. Mengingat waktu yang telah kita lewati, Kanselir Agung seharusnya segera mengundurkan diri. Kanselir Agung yang baru seharusnya segera memangku jabatannya. Mari kita kembali lebih awal. Kanselir Agung selalu menjagaku, setidaknya aku harus mengantarnya pergi. Ling Yu kultivasi mengerti. Sementara itu, pada saat ini, Kinmu telah membawa Hulinger maju dan mereka semakin dekat ke Prefektur Harmoni. Dalam perjalanan mereka, terjadi kekacauan dan kekacauan perang di mana-mana. Akan ada sekte yang mengumumkan bahwa Kaisar telah menempuh jalan yang salah dan secara keliru membiarkan pengajar kekaisaran yang pengkhianat membawa kekacauan besar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, sekte-sekte memberontak dan ingin membersihkan kesalahan atas nama keadilan. Ketika dia tiba di kota Luo yang berada di samping Prefektur Harmoni, pertempuran terjadi di mana-mana di kota Luo. Orang-orang tidak memiliki cara untuk mencari nafkah dan tentara memadamkan pemberontakan di mana-mana. Namun, itu seperti mereka mencoba menghentikan air agar tidak mendidih, karena tidak banyak gunanya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah membiarkan api ini berkobar terlalu hebat. Sebagian besar pejabat yang membentuk Dewan Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah para ahli dari berbagai sekte dan sekarang setelah sekte-sekte ini memberontak, para pejabat ini memberontak bersama-sama. Fondasi kekaisaran telah terguncang dan sudah sangat sulit untuk menekan pemberontakan. Metode apa yang dimiliki Imperial Preceptor untuk menenangkan kekacauan di dunia? Kinmu bingung, jika terus seperti ini, aku khawatir semua sekte di dunia ini akan memberontak. Saat itu tiba, bahkan jika Kekaisaran Perdamaian Abadi mampu meredakan pemberontakan, mereka akan mengalami kerugian besar. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak ingin dilihat oleh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jika Kekaisaran Perdamaian Abadi menderita kerugian besar dalam kekuasaan, bagaimana ia bisa menenangkan negara-negara lain di sekitar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan bagaimana ia bisa menduduki reruntuhan besar untuk memperoleh prestasi seumur hidup? Di perbatasan kota Luo, Kinmu hanya seorang pejalan kaki dan dia bertemu dengan lebih dari 10 kelompok bandit yang menyerangnya. Beberapa bandit adalah praktisi seni dewa yang gelisah sementara beberapa adalah pejabat kota Luo yang telah berubah menjadi bandit untuk menduduki bukit-bukit dan bertindak sebagai penguasa. Dia mengandalkan kecepatannya yang tinggi dan mengeksekusi skill kaki mencuri surgawi milik Kripple ketika dia tidak dapat mengalahkan mereka, oleh karena itu, dia cukup aman. Jika guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mampu meredakan pemberontakan ini dan menundukkan atau melenyapkan semua kekuatan lawan dari Kekaisaran, Kekaisaran Perdamaian Abadi akan bersatu sepenuhnya dan itu akan sangat mengerikan. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum atas apa yang dilihatnya di jalan. Di kota Luo saja, sudah ada banyak praktisi seni dewa dan orang dapat membayangkan berapa banyak praktisi seni dewa di Kekaisaran. Sekarang guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak dapat menggunakan kekuatan tersebut, tetapi begitu pasukan pemberontak dilenyapkan atau ditundukkan, kekuatan Kekaisaran Perdamaian Abadi secara keseluruhan tidak akan berkurang, malah akan ada peningkatan besar. Akhirnya, dia tiba di Prefektur Harmoni dan keadaannya berbeda dengan kota Luo. Prefektur Harmoni tampak damai dan sejahtera sementara warganya hidup damai dan bekerja dengan gembira. Kinmu melewati ladang dan melihat beberapa praktisi bela diri sedang melaksanakan mantra, mengubah angin menjadi bilah angin untuk memanen tanaman bagi para petani. Kinmu berhenti untuk melihat-lihat dan melihat beberapa praktisi bela diri itu mengolah mantra dari Sekte Iblis Surgawi.
Mereka mengendalikan angin untuk membantu beberapa keluarga menyelesaikan panen mereka dan pergi ke keluarga-keluarga itu untuk melunasi tagihan setelahnya. Salah seorang gadis berkata, "Jangan jemur padi hari ini. Nanti sore hujan." Beberapa keluarga itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Beberapa praktisi ini melihat Qin Mu berdiri di sisi lapangan dan merasa aneh. Gadis itu maju dan berhenti tidak jauh dari Qin Mu sebelum menyapa, "Kakak senior, ada apa?" Qin Mu tersenyum hangat dan bertanya, "Apakah kamu dari Balai Angin?" Gadis itu tercengang dan tidak berani menjawabnya. Qin Mu tersenyum, "Aku telah melihat mantra yang kau gunakan sebelumnya adalah angin musim semi yang mendekati tanah, jadi aku bertanya. Apakah Master Balai Angin yang mengajarimu jurus ini?" Gadis itu ragu sejenak lalu berkata, "Dia adalah Master Balai Angin Lei Zengyin." Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Master Balai Angin tidak mengajarkanmu gerakan ini sepenuhnya?" Praktisi bela diri lainnya maju dan seorang pemuda menggelengkan kepala, "Guru Balai Angin hanya mengajarkan beberapa jurus sekali-sekali. Biasanya dia hanya mengajarkan sekali dan tidak lagi, jadi kami belum mempelajarinya secara tuntas." Qin Mu mengedarkan ki vitalnya dan mengubahnya menjadi ki vital naga hijau sambil tersenyum, "Aku hanya punya waktu, biarkan aku mengajarimu." Lihatlah. Dia mengerahkan energi vital naga hijau di samping lapangan dan memperlihatkan angin musim semi yang melintas dekat tanah dan mereka melihat bilah-bilah angin yang seperti pisau melengkung merayap di lapangan seperti ular. Dengan 100 bilah angin yang dekat dengan tanah, mereka berlari cepat menuju kaki musuh. Gerakan ini bukan hanya sekadar menempelkan bilah pisau ke tanah. Anda juga dapat melakukannya dengan cara ini. Qin Mu tiba-tiba mengetukkan kakinya ke tanah dan melompat. Ujung kakinya kemudian mendarat di bilah angin yang berputar cepat dan melesat maju sambil dibawa oleh bilah angin tersebut. Dia berdiri di atas bilah angin dan melancarkan mantra pada saat yang sama saat dia menyerang. Ratusan bilah angin melesat maju dan menutupi radius 20 meter saat mereka mengiris ke depan. Meskipun Spring Wind Traveling Close to the Ground adalah mantra biasa, kekuatannya tidak kecil. Sebaliknya, dengan jurus seperti ini, kekuatan Great Educational Heavenly Devil Scriptures dapat dilihat dari berbagai cara penggunaan jurus tersebut. Qin Mu mendarat di tanah dan membubarkan mantra. Beberapa pemuda terkejut sekaligus gembira, Guru Balai Angin tidak pernah mengajarkan kita jurus semacam ini dengan menginjak bilah angin. Mereka segera berkonsultasi dengannya dan Qin Mu duduk di samping lapangan untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Dia menjelaskan keajaiban peredaran mantra ini dan cara mengendalikan kekuatan sihir dengan baik. Masih ada beberapa variasi pada gerakan ini dan bilah angin tidak harus selalu menempel dekat tanah. Qin Mu sekali lagi mengeksekusi Spring Wind Traveling Close to the Ground dan tiba-tiba jarinya bergetar. Bilah angin berubah vertikal dan menyerang ke atas. Jalur mantra sebenarnya saling terkait dengan keterampilan pedang dan teknik pertempuran. Meskipun Spring Wind Traveling Close to the Ground adalah mantra, itu juga dapat berubah menjadi teknik pedang atau teknik pertempuran. Tiba-tiba dia mengeluarkan peluru pisau dan menggoyangkannya pelan-pelan. Pisau-pisau melengkung itu terbang keluar dari peluru pisau dan juga melancarkan angin musim semi yang melintas dekat tanah. Meskipun variasi gerakannya tidak dapat dibandingkan dengan mantra, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Qin Mu mengayunkan dua pisau melengkung dan cahaya pisau tiba-tiba membesar. Tangannya bergerak ke atas dan ke bawah dan cahaya pisau bergerak maju mendekati tanah. Jurus yang telah ia lakukan sebenarnya adalah angin musim semi yang bergerak mendekati tanah dan kekuatannya bahkan lebih kuat beberapa kali lipat dari peluru pisau. Qin Mu menarik kembali pisaunya dan pisau-pisau melengkung itu terbang kembali ke peluru pisau satu demi satu. Sambil menoleh ke belakang, beberapa pemuda itu tertegun dengan pemandangan itu. Qin Mu tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu sudah mengerti?" Seorang gadis bergumam, "Bagaimana mantra bisa berubah menjadi keterampilan pisau, menjadi teknik pertempuran? Bahkan Hallmaster Lei tidak bisa melakukannya." Qin Mu membimbing dengan sabar, "Siapa yang menetapkan aturan bahwa mantra hanya boleh digunakan sebagai mantra? Mengapa tidak bisa digunakan sebagai keterampilan pisau? Dan menggunakannya sebagai teknik pertempuran juga berarti membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Ketika Anda mengembangkan mantra, Anda tidak perlu lagi mengikuti cara-cara kuno dan dibatasi oleh pengalaman orang lain." Beberapa pemuda tenggelam dalam pikirannya. Qin Mu menjelaskan inti dari keterampilan ini beberapa kali lagi dan ketika mereka telah mempelajarinya secara lengkap, dia bertanya, "Apakah kamu tidak bersekolah? Saya melihat kamu masih muda, jadi mengapa kamu tidak mencari ilmu di sekolah dasar?" Seorang pemuda menjawab dengan sedih, "Kasihan. Dari mana kamu punya uang untuk sekolah? Kami hanya bisa mendapatkan uang selama musim tanam yang sibuk. Kultus suci mengajarkan kami mantra,
keterampilan pedang, dan teknik bertarung agar kami bisa mencari nafkah dan tidak mati kelaparan. Jadi begitu. Kinmu sepertinya sedang memikirkan sesuatu ketika sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Kamu mengajar dengan baik dan mereka belajar dengan baik. Kinmu segera berbalik dan melihat orang yang sedang berbicara. Dia segera menyapa, Patriark. Penatua disiplin. Kapan Anda tiba? Dia tidak tahu kapan Patriark muda itu muncul di kejauhan dan Penatua disiplin mengikutinya. Penatua disiplin tersenyum, kami sudah di sini cukup lama. Kami lewat sini dan melihatmu mengajari mereka mantra, jadi kami berdiri dan mendengarkan di samping tanpa menyela. Patriark muda itu memuji, sekarang saya merasa memberikan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung kepada Anda adalah pilihan yang sangat tepat. Sudah dianggap luar biasa bagi orang lain yang mengolahnya untuk memahami kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Mereka paling banyak dapat mengembangkan satu atau dua kegunaan dari sebuah mantra, tetapi Anda dapat memikirkan begitu banyak kegunaan yang berbeda. Bagus, sangat bagus. Kinmu bingung, bukankah mantra seharusnya digunakan seperti ini? Patriark muda itu tersenyum, seharusnya begitu. Hanya saja, para pemimpin sekte sebelumnya terlalu bodoh dan tidak memikirkan penggunaan semacam ini. Ayo kita pergi. Kinmu mengakui dan membawa Hulinger untuk mengikuti mereka ke kota prefektur Harmoni. Ayah, aku lupa bertanya siapa dia. Seorang gadis tiba-tiba berteriak. Beberapa pemuda itu melihat ke arah Kinmu dan yang lainnya yang berjalan semakin jauh. Seorang pemuda bergumam, baru saja dia memanggil seorang patriark muda dan lelaki tua tetua disiplin, jadi siapa dia? Pengetahuannya bahkan lebih tinggi dari Hall Master Lei. Dia pasti tokoh penting dalam sekte suci kita. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, patriark harus mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan universitas kekaisaran di sekte kita sehingga para pengikut sekte kita tidak akan ketinggalan zaman. Patriark muda itu tersenyum, ini adalah tugas guru sekte suci, bukan tugas patriark. Guru sekte muda, ini akan menjadi tanggung jawabmu mulai sekarang. Kinmu menatap kosong dan bertanya, mengapa Master Sekte Li tidak melakukannya 40 tahun yang lalu? Master Sekte Li tergila-gila pada pesona wanita dan terpikat oleh nyonya sekte, jadi bagaimana mungkin matanya masih bisa menatap orang-orang di dunia? Kinmu terdiam, nenek si terseret ke dalam masalah ini lagi. Saat itu Li Tianxing sangat mencintai nenek si dan melewatkan reformasi yang mendapat perhatian dunia. Sebagai perbandingan, tidak baik bagi Sekte Dao dan Biara Petir Agung untuk menyesuaikan diri dengan reformasinya. Meskipun mereka adalah tempat suci jalan lurus dan jalan agama Buddha, metode mereka adalah bahwa setiap guru menerima beberapa murid dan guru hanya dapat mengajar beberapa murid ini. Berbeda dengan Sekte Iblis Surgawi. Metode Sekte Iblis Surgawi adalah sistem tanggung jawab kepala aula. Meskipun kepala aula adalah praktisi yang kuat, mereka tidak bertanggung jawab untuk menerima murid dan hanya memberikan teknik dan seni ilahi mereka sesekali. Kultus Iblis Surgawi benar-benar dapat mendirikan beberapa sekolah dasar dan perguruan tinggi di dalam kultus tersebut dan untuk Imperial Chollege. Untuk Imperial Chollege, kita bisa mengirim mereka untuk belajar di Imperial Chollege. Kinmu menghitung, pilihlah murid-murid yang luar biasa dari sekte kita dan biarkan mereka mengikuti ujian Imperial Chollege dan biarkan Imperial Chollege membantu kita mendidik murid-murid kita. Dengan cara ini, sekte orang suci surgawi akan maju meskipun kita tidak menginginkannya. Sang patriark muda menatapnya dan mendesah, mengapa kamu tidak bisa lahir 40 tahun lebih awal? Dia membawa Kinmu ke kota dan warga sibuk ke sana kemari seperti benang yang ditenun satu sama lain. Kinmu tidak dapat menahan rasa bingung, mungkinkah markas besar sekte orang suci surgawi kita berada di kota ini? Bukankah ini terlalu mencolok? Patriark muda membawanya ke istana penguasa kota dan ketika mereka sampai di sana, mereka bahkan tidak memberitahu siapapun dan langsung masuk ke istana. Di istana, sudah ada banyak petinggi sekte iblis surgawi berkumpul. Ada kepala aula, tetua pelindung sekte, pengawas, wali, dan raja surgawi sekte. Ketika orang-orang melihat patriark muda dan Kinmu, mereka semua berdiri untuk memberi salam. Kinmu membalas sapaan mereka dan sang patriark muda menganggukkan kepalanya pelan sebelum bertanya, apakah semuanya sudah di sini? Seorang tetua pelindung sekte berkata, nyonya dan orang suci sekte belum datang. Raja surgawi kian dari sekte Raja Surgawi juga belum datang. Patriark muda itu menganggukkan kepalanya, kalau begitu, mari kita tunggu sebentar lagi. Tak lama kemudian, terdengar suara yang manis dan memikat, apakah Muer dan Patriark ada di sini? Ketika Kinmu mendengar suara ini, dia merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Semua kepala aula, tetua lainnya memerah karena antisipasi seolah-olah mereka telah melihat pasangan impian mereka yang sempurna ketika mereka mendengar suara itu.
Hati patriark muda itu juga sedikit bersemangat dan ekspresinya berubah. Dia berteriak, "Si Yuyu, bersikaplah sedikit serius." Suara nenek Si kemudian terdengar dari luar, membosankan sekali. Patriark muda itu terbang keluar dari pintu dan bergegas keluar. Suaranya terdengar, "Siapa yang membiarkanmu menunjukkan penampilan aslimu? Jika kamu menunjukkan penampilan aslimu, kamu akan membuat seluruh upacara menjadi kacau balau. Tentu saja kamu harus datang dalam keadaan jelekmu, anak yang kamu besarkan akan menjadi pemimpin sekte. Apakah kamu ingin dia terpesona olehmu? Itu lebih baik. Masuklah." Kinmu menghela napas lega bersama semua orang di istana penguasa kota. Keringat dingin membasahi dahi beberapa tetua berambut putih dan Raja Surgawi saat mereka menenangkan diri. Di luar pintu, kepala keluarga muda dan nenek Si masuk. Wanita tua itu masih sedikit tidak senang dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Kinmu, dia tersenyum. "Nenek." Kinmu segera maju dan menarik tangan nenek Si. Dia terkekeh pelan, "Nenek, aku tahu kamu di Imperial Chollege, kamu bahkan tidak mengubah namamu." Nenek Si bingung, "Aku tidak pernah pergi ke Imperial Chollege. Aku hanya memperhatikanmu dari jauh. Selain itu, ada patriark di Imperial Chollege jadi aku sama sekali tidak khawatir tentang keselamatanmu." Kinmu tersenyum dan berkata, "Nenek masih akan berakting. Aku sudah melihatnya, kau adalah Si dari Imperial Chollege. Santo telah tiba." Sebuah suara menggelegar tiba-tiba terdengar. Kinmu hendak mengucapkan nama Si Yuxiang ketika dia tiba-tiba melihat Si Yunxiang berjalan masuk dari pintu. Suara nenek Si kemudian terdengar di samping telinganya, "Wanita suci itu bahkan teman sekelas dari Master Sekte, kalian berdua masuk ke Imperial Chollege pada waktu yang sama." Kinmu tercengang. Dia menatap Si Yunxiang lalu menatap nenek Si di sampingnya lagi dengan ekspresi tercengang. Dia selalu mengira nenek Si adalah Si Yunxiang dan sekarang Si Yunxiang yang lain telah muncul dan dia adalah wanita suci dari Sekte Iblis Surgawi saat ini. Dia merasa pikirannya menjadi kacau. Wanita suci saat ini juga memiliki nama keluarga Si, oleh karena itu, dia memiliki kesan pertama dan terus menguji apakah dia adalah nenek Si. Dia bahkan sengaja menggoda wanita suci itu beberapa kali untuk melihat apakah dia akan menjadi malu. Sampai terakhir kali Si Yunxiang mengujinya, dia hanya memastikan Si Yunxiang adalah nenek Si dan sekarang. Wanita suci generasi ini jauh lebih aman daripada generasi sebelumnya. Wanita suci generasi sebelumnya hanyalah seorang iblis. Seorang tetua berambut putih mendesah, "Meskipun mereka berdua berasal dari keluarga Si, orang suci generasi ini tidak akan membawa bahaya pada sekte suci kita." Nenek Si menatapnya dengan mata marah. Orang tua itu memalingkan mukanya dan bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya. Si Yunxiang melangkah maju dan datang ke sisi Kinmu. Dia masih sedikit malu dan menyapa dengan tulus, "Tuan muda." Saintes Si Yunxiang memberi hormat kepada Tuan muda. Kinmu segera membalas sapaannya, "Adik perempuan terlalu sopan." Wanita suci generasi ini bersikap alami dan tidak terkendali dalam perilakunya. Seorang tetua mendesah sedih, tidak seperti generasi sebelumnya, yang berencana membunuh pemimpin sekte suci sebagai istrinya. Nenek Si menjadi marah dan berteriak, "Wanita tua, aku masih di sini, apa yang kau inginkan, orang tua?" Tetua itu segera diam dan tidak berani membantahnya. Santo Si Yunxiang bukanlah orang yang mudah diajak berurusan. Tatapan Kinmu goyah dan menatap gadis yang tampak lembut dan pemalu ini, sambil berpikir dalam hati, dia memiliki pikiran yang mendalam dan orang yang mengalahkan Fauzi seharusnya adalah dia. Dia kemudian datang untuk memamerkan diri kepadaku untuk menguji batas kesopananku. Dia sudah lama tahu bahwa aku adalah pemimpin sekte muda namun dia pamer di hadapanku, untuk apa itu? Nenek Si tersenyum, Si Yunxiang berasal dari keluarga Siku dan Patriark mengajarinya secara pribadi selama beberapa tahun. Patriark menemukannya setelah dia menemukanmu, dan ketika dia bertemu dengannya, dia bahkan mendesah sedih bahwa jika dia bertemu dengannya lebih awal, dia tidak akan memilihmu. Kinmu menatap Si Yunxiang dan Si Yunxiang juga menoleh secara kebetulan. Tatapan mereka bertemu dan Kinmu dapat melihat ketidaksetujuan di matanya yang tampak lembut. Kinmu tersenyum. Si Yunxiang harus dipersiapkan dengan baik oleh patriark muda di bawah aturan pemimpin sekte. Dia kemudian membiarkannya mengikuti ujian Imperial Chollege bersama Kinmu di tahun yang sama untuk membandingkan keduanya. Kinmu tidak pernah tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai kontes dengan gadis ini. Bagaimana dia bisa membantu ketika Kinmu terlalu memukau selama ujian dan telah mengalahkan Daois Ling Yun sampai ke Kaisar. Tidak peduli apa yang Si Yunxiang coba lakukan, itu hanya akan dibayangi olehnya dan tidak lebih baik darinya. Sementara itu, ujian patriark adalah untuk menguji kemampuan Kinmu dalam menjadi seorang pemimpin sekte. Setelah diuji, patriark memiliki pola pikirnya dan orang yang dipilihnya bukanlah Si Yunxiang.
Dibandingkan dengannya, Qinmu lebih cocok menjadi pemimpin sekte suci. Akan tetapi, Si Yunxiang tidak menerimanya, oleh karena itu, setelah dia mengalahkan Fozi, dia datang untuk memamerkannya kepada Qinmu. Sang Patriark Muda melihat sekeliling dan bertanya, Raja Surgawi Qian belum datang. Belum. Patriark Muda itu mengerutkan kening. Raja Surgawi Qian selalu memiliki emosi yang membara karena kecemasan. Tidak peduli apapun itu, dia akan selalu menjadi yang pertama terlibat. Sekarang dia masih belum ada di sini, itu berarti dia sudah tidak bisa datang. Hal apa yang lebih penting daripada kenaikan jabatan pemimpin sekte? Hanya ada satu alasan mengapa Raja Surgawi Qian tidak bisa menghadiri kenaikan pangkat pemimpin sekte. Tuan Muda Sekte, Anda harus memperlakukan keluarga Raja Surgawi Qian dengan baik, kata Patriark Muda itu dengan lembut. Hati Qinmu sedikit bergetar dan hendak bertanya ketika sang Patriark Muda mengumumkan dengan sungguh-sungguh, 360 aula, kibarkan bendera kalian dan bertemu di gunung kedatangan suci. Suara mendesing, bendera-bendera besar berkibar dan seluruh istana tertutupi. Ketika bendera-bendera besar dikibarkan kembali, istana penguasa kota di kota prefektur Harmoni telah lenyap tanpa jejak. Tempat di mana istana penguasa kota berada hanya tersisa sebidang tanah putih. Ketika bendera besar yang menutupi kepala mereka menghilang, Qinmu melihat sekeliling dan sangat terkejut. Dia bisa melihat bahwa mereka telah meninggalkan kota prefektur Harmoni yang ramai dan tiba di tempat yang tidak terlihat seperti dunia fana. Di atas kepalanya ada langit yang melingkar dan di bawah kakinya ada pegunungan yang menjulang tinggi di atas tanah yang samar. Seseorang tidak dapat mencapai langit jika naik ke atas dan tidak dapat mencapai tanah jika turun ke bawah. Gunung hijau itu tampak hijau segar, tetapi tidak ada matahari yang terlihat di langit dan tidak ada daratan yang terlihat saat dia menundukkan kepalanya. Gunung ini tampaknya tidak berada di dunia fana. Ini Gunung Saint Rivel. Qinmu melihat sekeliling dan melihat deretan demi deretan gunung. Beberapa aula istana tersembunyi jauh di dalam hutan yang seharusnya merupakan aula istana yang dibangun oleh sekte suci. Namun, Patriark Muda itu tidak membawanya berkeliling aula istana itu dan malah membawanya ke pohon cemara. Pohon cemara itu hijau dan rimbun, dan sudah ada sejak entah berapa tahun yang lalu. Ada gubuk jerami di bawah pohon cemara itu dan sangat bersih. Gubuk itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat berlalunya waktu. Ada sebuah batu besar di bawah pohon cemara dan sang Patriark Muda sampai di dasar pohon cemara. 360 kepala aula, 12 tetua pelindung sekte, 8 pengawas agung, 3 Raja Surgawi Sekte Agung, penjaga kiri dan kanan duduk di bawah pohon cemara. Patriark Muda memberi isyarat kepada Qinmu untuk maju dan berkata, gunung ini awalnya berada di dunia fana. Saat itu ketika guru pendiri sekte orang suci surgawi kita datang ke sini, dia melihat seorang penebang kayu sedang memotong kayu bakar. Pohon yang sedang ditebangnya adalah pohon cemara ini. Ketika penebang kayu itu memotong kayu bakar, dia melakukannya dengan gerakan teratur yang tampaknya mengandung keajaiban tak terbatas di dalamnya. Sementara itu, ketika pohon cemara itu ditebang, potongan lain akan tumbuh keluar, mengembalikannya ke keadaan semula. Ketika guru pendiri menyadari bahwa dia bertemu dengan seorang suci, dia berkonsultasi dengan penebang kayu itu. Penebang kayu itu kemudian menyampaikan jalannya kepadanya di bawah pohon cemara ini, dan begitu dia memulainya, dia terus melakukannya selama puluhan tahun. Guru pendiri itu menerima pemahaman tanpa akhir tetapi dia masih belum puas dan karenanya dia bertanya kepada penebang kayu, bagaimana menjadi seorang suci. Qinmu mendengarkan dengan saksama dan Patriark Muda itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Penebang kayu berkata, jika seseorang ingin menjadi orang suci, seseorang harus terlebih dahulu membangun kebajikannya, membangun jasanya, dan membangun ide-idenya dalam tulisan, yang merupakan 3 perbuatan abadi. Guru pendiri bertanya sekali lagi tentang bagaimana mencapai 3 perbuatan abadi. Penebang kayu berkata, logika yang jelas, pemahaman yang jelas, ajaran yang jelas. 3 hal yang jelas menjadi guru bagi semua orang. Dengan demikian, guru pendiri sepenuhnya tercerahkan. Patriark Muda itu mengangkat kepalanya dan menatap pohon cemara yang telah melalui transformasi waktu. Guru pendiri tahu untuk menjadi orang suci, ia harus terlebih dahulu menjadi guru semua orang. Oleh karena itu ia merapikan ajaran orang suci itu menjadi tulisan-tulisan dan menyusunnya menjadi sebuah catatan yang sekarang dikenal sebagai Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Ketika guru pendiri menuliskan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung, dia telah memperoleh logika yang jelas. Kemudian ia berkeliling dunia dan mengalami beberapa ratus tahun dalam menyampaikan prinsip-prinsip yang telah disampaikan oleh orang suci itu kepada orang lain. Prinsip-prinsip yang telah disampaikan oleh orang suci itu kepadanya menjadi prinsip-prinsipnya setelah ia menyampaikannya kepada orang lain. Dari mulut seseorang ke telinga Anda,
dari mulut Anda ke telinganya, inilah yang disebut pemahaman. Sang guru pendiri memperoleh pemahaman yang jelas. Mengenai ajaran yang jelas, sang pendiri mendirikan sebuah aliran sesat untuk mengenang dengan penuh kasih bagaimana si penebang kayu telah menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Oleh karena itu ia menyebutnya aliran orang suci surgawi dan menetapkan doktrin aliran sesat tersebut. Jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari bagi orang biasa. Siapapun yang melakukan sebaliknya dianggap sesat. Bertindak lugas, mengikuti jalan alam, itulah arti dari jalan. Itulah asal-usul doktrin aliran sesat kita. Di bawah mereka, meskipun semua kepala aula, penjaga, tetua adalah orang-orang yang lebih tinggi, kebanyakan dari mereka menghadiri kenaikan pangkat master tebasan untuk pertama kalinya. Bahkan para tetua pelindung sekte, Raja Surgawi Sekte tidak membiasakan diri dengan sejarah. Mereka semula mengira akan diadakan semacam upacara yang menggemparkan dunia untuk kenaikan pangkat sang pemimpin sekte, tetapi tidak menyangka sang patriark muda akan mulai berbicara tentang sejarah sekte tersebut. Perihal kisah legendaris sang guru pendiri ini, mereka telah melihat catatannya di antara catatan-catatan kuno sekte tersebut, tetapi itu hanyalah potongan-potongan kecil dan tidak sedetail dan semengharukan seperti yang diuraikan oleh patriark muda itu. Yang dimaksud dengan ajaran yang jelas adalah menyampaikan, mengajar. Guru pendiri yang mendirikan aliran ini adalah menyampaikan ajaran orang suci kepada semua orang di dunia. Ia berhasil menjadi guru bagi semua orang, memiliki logika yang jelas, pemahaman yang jelas, dan ajaran yang jelas. Ia menegakkan kebajikannya, menegakkan kata-katanya, tetapi ia tidak menegakkan jasa-jasanya dan dengan demikian ia tidak menjadi orang suci. Patriark muda itu melanjutkan, di tahun-tahun terakhirnya, dia terus berpikir tetapi dia tidak tahu di mana letak kelebihannya. Meskipun guru pendiri belum menjadi orang suci, dia telah menetapkan kata-katanya untuk orang suci itu dan mendirikan sekte secara pribadi, menyempurnakan kebajikannya. Dengan mencapai 3 pencerahan dan 2 tindakan abadi, dia telah jauh melampaui banyak orang biasa. Kinmu, apakah kamu bersedia mewarisi kebajikan dan kata-kata, logika, dan pemahaman guru pendiri? Kinmu membungkuk dan menangkupkan tinjunya sambil mengulurkan tangan ke depan, murid bersedia. Patriark muda itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, sekte ini akan menjadi milikmu. Kamu harus memikul tanggung jawab ini. Kinmu menjawab dengan sungguh-sungguh, murid akan memikul tanggung jawab ini. Sang patriark muda tersenyum lembut dan berkata, pergilah dan duduklah di atas batu itu. Kinmu maju untuk duduk di atas batu di bawah pohon pinus cemara. Patriark muda itu menunduk dan suaranya bergema dalam, batu ini adalah batu santo, tempat duduk orang suci. Saat itu, penebang kayu yang membimbing guru pendiri adalah orang suci yang turun dari surga. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan guru pendiri, tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh, namun dia telah menjadi guru dan memberikan keterampilan kepada guru pendiri hanya karena guru pendiri ingin belajar darinya. Orang yang duduk di batu santo adalah guru sekte, tetapi dia juga akan menjadi guru suci sekte kita. Tatapannya menyapu setiap kepala aula, tetua pelindung sekte, pengawas, raja surgawi, dan wali. Dia memerintahkan dengan sungguh-sungguh, kalian semua, lakukan ritual murid dan berikan penghormatan kepada guru suci. 360 kepala aula, 12 tetua pelindung sekte, 8 pengawas agung, 3 raja surgawi sekte, penjaga kiri dan kanan semuanya menjaga ritual murid. Saintes Si Yunxiang ragu sejenak dan hanya bisa menjaga ritual murid. Para murid memberikan penghormatan kepada guru pemujaan suci. Semua orang berteriak serempak yang bergema di seluruh gunung Saint Rival. Patriark muda itu menatap nenek Si dan berkata dengan sungguh-sungguh, Li Tianxing, pemimpin sekte baru telah naik pangkat jadi mengapa kau tidak menunjukkan dirimu? Apakah kau tidak akan memberikan teknik sekte kita? Apakah kau akan membawa teknik suci sekte kita ke liang lahatmu dan menguburnya sepenuhnya? Tubuh nenek Si bergetar dan sebuah suara kuno keluar, murid mengikuti perintah guru. Dia jelas seorang wanita namun dia berbicara seperti orang tua dengan suara kasar yang sangat mencengangkan. Namun, dia tidak berani bersikap tidak terkendali di depan patriark muda itu. Nenek Si datang ke hadapan Kinmu. Kinmu hendak berdiri ketika telapak tangan nenek Si menyentuh dahinya. Cahaya keemasan bergerak maju mundur di dalam alis nenek Si dan berbagai macam suara bergema bersama cahaya keemasan itu saat cahaya itu menembus ke dalam alis Kinmu dan ke dalam pikirannya. Master Sekte Li, bisik seseorang di bawah. Pada saat ini, orang yang mengendalikan tubuh nenek Si adalah mantan pemimpin sekte, Li Tianxing. Meskipun dia dibunuh oleh nenek Si, dia juga telah menanamkan dirinya ke dalam hati daun nenek dan berubah menjadi iblis di hati nenek Si, menunggu waktu untuk menggantikannya menjadi wanita yang paling dicintainya. Segala macam suara yang tidak teratur terdengar di benak Kinmu.
Sepertinya ada ceramah dari 9 surga di atas sana, setan berbisik di samping telinganya. Buddha melantunkan kitab suci di dalam hatinya, terdengar sangat aneh. Suara orang suci. Jantungnya tiba-tiba bergetar saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Suara itu adalah suara penebang kayu itu. Apa yang diajarkan oleh Master Sekte Li kepadanya adalah kitab suci yang diajarkan oleh penebang kayu itu kepada guru pendiri.